adanya di area gold lane. Dia bisa join dan enak banget kalau ada expanding. Iya benar sih. Ini expanding tuh ngebuat semuanya benar-benar jadi makin aktif buat team fight. Tapi sekarang Virtus Pro mereka akan ada di first pick dan langsung target banget Lunox sama Fanny yang ditutup. Nih kayak lumayan beda dengan apa yang terjadi dari hari-hari kemarin. Karena memang kemarin Xing nih ya, itu jadi satu damager tambahan. Karena berkaca dari sosok Owl juga yang main ke arah fighter gold lane. Ini membuat celah bagi mid lanernya itu yang damage. Lunox kemarin sangat bersinar di tangan Xing. Dikombinasikan juga dengan kemarin ada Grok kok nggak salah yang dipegang sama Mei. Padahal si Bobber juga user Lunox ya. Kemarin juga sempat keluar Lunox ya. Bagus banget. Kayaknya sekarang mid sama gold itu udah ada Lunox deh di pegangannya mereka. Iya. Ya jadi situasional ditaruh di gold bisa, makanya langsung ditutup juga. Gift, wow. Ini Fly Solo juga pernah nge-coach di Indo ini. Iya lagi Real Fly solo dulu ya. Di Pendekar. Pendekar MDL. Betul. Jadi sama-sama pernah di Indo dong. Kalau coachnya dari Guangzhou gue nggak tahu. Enggak. Iya. Oke. Gue lagi nyari siapa yang pernah main di Indo. TZ iya TZ. TZ iya. TZ pernah main malah dia main. MPL Indonesia. Oh iya, kalau dari Guangzhou enggak ya? Enggak kayaknya nih. Belum sih. Bang Suman sini kayaknya belum nih. Atau Sumanas jangan-jangan ya. memang Nevin ada cita-cita bikin tim e-sport. Mau pakai pemain Guangzhou. Kagak sih gua Boleh kalau sih. Nevin bikin bangkrut sih gua rasa. Sora Yuzong lapu. Ini XP-nya nggak usah main aja sekalian ya. Iya lagi. 3 hero XP di awal loh. Ini target band seganas itu kah? Ini juga XP dari dengan, VB. dengan catatan Soranya biasa di gold lane ya. Kita taruh andai-andai nih. Kalau di VP kayaknya XP deh. Untuk VP ya. Makanya dia nggak mau disora di first pick kan. Berarti dia emang target 3 XP berarti. Yisun Shin langsung diambil bersama dengan Grok yang akan dipegang sama Mei. Kemarin bagus banget berapa kali dia nge-save teman-temannya. Bayarannya Cusin tapi. Iya. Kayaknya lumayan mahal deh tuker Cusin ini. Sama 2 hero ya. Apalagi Cusin sekarang gameplaynya kan sedikit berubah ya, dimana ketika udah ngangkat satu dia nggak bisa ngangkat langsung lagi. Dan 2 hero langsung yang diambil nih. Apakah Assassin akan keluar sekarang? Lancelot mungkin, Hayabusa, atau ditaruh di bawah Joy juga masih potensial. Mana yang lebih egois dari hero yang disebutkan untuk Zaur egois? Karena sangat menentukan nih posisi nantinya. Kalau dia main ke arah Assassin lagi diharapkan split push. Karena dari kemarin jarang banget hari kemarin tuh di aku kerja ya. Jarang banget ada split push. Tanya Lim, kok nggak percaya? Bener tahu, Karena pernah bukan di Indo dua-duanya. Kan ada coach friend. Guangzhou Gaming kan ada coach friend. Oh, bukan yang ininya. Bukan coach Manasnya. Nah ini ada nih fun fact nih. Bad code berarti kucing nakal dalam bahasa Rusia. Dia menggunakan igen tersebut sebagai cerminan dari igen kakaknya Bad. Oh kan Kadi. Si Bobber kan juga kemarin artinya beaver. Yang sejenis berang-berang. Bawa tongkat gak? Berangkat bawa dong. tongkat. Berangkat ya. Oh, Bobber bawa tongkat berarti nanti. Bobber bawa tongkat ya. Boleh. Kesono arahnya. Oh kemarin Arlot juga bagus banget. Bagus, Sama setuju, dipakai setuju. juga Arlot kan. Oh iya benar. Dan Povius ini jawabannya bagus nih karena ada 2 hero Deas. Dimana nanti pasif dari Povius sendiri bakal cepet terisi. Dan gue ngeliat masih butuh 1 striker lagi sih sebenarnya dari VP. Mungkin di goldnya bisa antisipasi gold lane damage. Dari Marksman mungkin. Iya, tapi bakal ditutup-tutupin dulu sih harusnya. Ya, tipikal seperti Cloud atau Kari mungkin ya, yang nanti bakal jadi pertimbangan. Tapi ke arah Hilda terlebih dahulu. Karena memang secara defender dari Virtus Pro ini masih butuh yang badannya lumayan tanky ya. Dan sebenarnya mereka bisa pakai sih Hilda. Udah nggak bisa, udah Povius dan Grok ya. Daripada nanti Yisun sini keganggu sama Hilda, Ya. better dihilangkan saja. Tapi tadi kalau Nevin menyinggung adanya marksman ya untuk VP, Granger oke sih di sini. Kalau Oh, mereka Granger. mau, iya mereka bisa memenangkan di early-nya dengan Granger, dia punya potensial di early. Late game insurance mereka punya Hayabusa, bahkan Hayabusa di early aja level 4 udah bisa untuk ngacak-ngacak lini belakang kan. Iya sih. Tapi aku juga suka kalau misalnya Kari bisa muncul. Kari ya. Kari Iya. sangat-sangat masuk sih kalau mau diambil ya. Heeh. Ya walaupun belum ada openernya, tapi nggak masalah. Freya, Hilda, kayaknya bakal factor-factor juga yang ditutup. Untuk last band dari
Guangzhou boleh ke roamer juga kalau memang mereka mau. Seenggaknya kalau ada Kari yang di-pick nanti sama VP, gak ada openernya, tapi Karinya aja yang di-ban. Gak usah repot, Karinya aja yang di-ban. Iya. Langsung si damagernya yang dihilangkan ya oleh teman-teman dari Guangzhou. Oke, ini tinggal pilihan terakhir aja ya. Dan kayak Virtus Pro ini bener-bener banyak respect ban yang mereka lakukan. Jadi mungkin satu pilihan terakhir nih bisa jadi respect ban lagi. Apa yang mau di-respect ya kalau dilihat-lihat dari kemarin tuh all main Sora sama main Freya dibilangin. Kan ada hero baru nanti kalau mungkin muncul bagi all. Ini ya, 3 mid lane loh. Iya. 3 mid lane di ban. Dia akan tutup magicalnya lagi. Di mid nggak banyak sisanya, tapi kalau memang berani, ya damage saja sekalian dari awal nggak sih kayak Parsha. Gak usah terlalu takut. Pak Len juga bisa kalau memang mau ada gerakan-gerakan kejut nanti. Oh iya kemarin main Valen. Buat lawan Sora kan? Iya, buat lawan Sora. Dan Valen tapi juga sekarang menarik kalau ada Final Slash setidaknya yang udah bisa dia pegang. Kagura. Mas Hey. damage ya. Tapi ini butuh item banget sih Kagura untuk sekarang ya. Mid to the late game. Ya kalau memang berani langsung kayak Genius dia item pertama oke. Atau Lightning Transient bersnya juga lebih tinggi kan. Iya sih. Lightning di item pertama nantinya biar Yin yang overtone-nya duar gitu. Duar, meledak. Iya sih, oke. Kalau gitu kita bakal cek ya apa yang bisa nih menjadi antisipasi dari misalnya burst damage. Ada high loss ternyata ini yang akan menjadi badan terdepan dan Cloud jadi pelengkap. Lumayan sih. Ada dua ya Lim ya yang kalau bisa mainin lane jauh. Sebenarnya tergantung prioritas farmingnya. Oke. Siapa yang lebih butuh, siapa yang lebih under, atau kayak udah masuk di mid game nih. Siapa yang bisa pegang nanti pas scaling mid to late game? Kayaknya tetap Eternity Cloud nomor 1 deh. Karena kalau Haya kan dia bisa cari sumber lain misalkan dari point kill, misalkan dari jungle-jungle yang dicuri. Tapi kalau Cloud itu kayak hampir nggak ada sumber lain selain minion. Jadi kalau untuk prioritas farming, Parlen kayaknya dikasih Cloud dulu. Ya ini harus mulai diprioritaskan. Tapi tergantung juga nih. Kita bakal melihat dari match up-nya ada Cici Gold lane. Ya. Biasanya kalau udah ada Yusun Shin kanan kirinya akan ada fighter sih rata-rata ya. Jadi emang damage-nya nanti bakal benar-benar diserahkan dengan ada hadirnya Yusun Shin kalau untuk physical, dan magicalnya Kagura kayaknya udah lumayan cukup sih untuk setidaknya hero-hero yang nggak terlalu tebel seperti Chusin, Cloud ini bakal jadi makanan banget. Oke. Kalau bisa dibilang sama-sama minim untuk nantinya high ground ya dari kedua mid lane-nya dari Kagura dan juga Chusin. Tapi berarti tandanya mereka akan berperang dari front to back. Kira-kira dari Guangzhou dan juga Virtus Pro, mana yang akan menjadi pemuncak di grupnya? Ya, karena ini bakal jadi penentuan early to mid game potensial yang cukup tinggi dari Guangzhou Gaming, tapi Virtus Pro pun mereka punya hal sebaliknya late game potensial yang mungkin akan segera kita lihat. Oke, kalau begitu kita akan menyaksikan match terakhir kita pada hari ini. Jadi M7 Championship pada tepuk tangannya. Wow, masih rame loh sampai jam segini ya. Luar biasa, Wah, respect. masih siang. Oh, masih Masih siang. siang. Oh, tenang aja. Masih siap. Masih siang. Oke, dari kedua assassin yang bakal beradu pattern sama-sama start di purple. Hayabusa dan juga Isanshin. Ini dua-duanya menurut gue lumayan cepat dari jungle. Yang satu mengandalkan basic attack dari pasif, yang satu juga stack shuriken itu ngebantu banget buat jungle. Dan dua hero ini adalah hero yang cocok kalau memang dia pengen langsung ngambil ke Rizard setelah purple. Tapi kalau lihat dari kedua gold laner kayaknya di awal Cloud harus sabar-sabar dikit ya. Iya lagi, udah mulai di pressure sama Owl, tapi lihat hati-hati dengan Pluto yang bakal coba untuk digerus dari segi SP-nya. Satu persatu member mulai coba untuk dihabisi, tapi Modi menjadi korban pertama. Exing, ada flicker untuk mundur. Wow, kehilangan flicker dan satu nyawa juga. Ini keuntungan yang berganda sebenarnya buat Virtus Pro. Apalagi spellnya juga banyak yang kebuka. Mei, wow, ada Vengeance yang hadir dari Bad God. 2 point kill loh dalam waktu yang singkat. Ya, mungkin dia ngejagain karena nggak ada retri kali ya dari Canoneo-nya ya. Biar nggak ada yang nabrak ke Orange tadi karena resikonya lumayan tinggi. Lalu di sisi lain, nyaris tadi Factory. Masih aman, mesti didapatin sama Owl juga. Damage-nya udah dari early belum? Iya, cuma ini early yang benar-benar menguntungkan buat Virtus Pro ya. Tadi selain karena spellnya, damage-nya juga. Tapi Modi mungkin akan sedikit terancam. Wah, terangkat lagi jiwa dan raganya dengan Lantern Flare dan hilang kembali di tangan Bad God. Oke. Cloud dengan emblem fighter ya. Karena ada defense-nya juga jadi lebih keras daripada Mythic Common sebetulnya. Dan nggak usah terlalu khawatir karena ada ini juga kan nantinya
DHS yang bisa ngebalikin darah dia. Mungkin dari laning memang harus sedikit sabar, tapi hati-hati loh, nanti di level 4 dia punya damage yang sakit. Ya, tapi ya tetap harus menunggu ya. Sekarang kita melihat dulu dari segi setup turtle-nya. Dengan keunggulan yang udah dipegang 3 poin kill nih ngebawa mereka juga pegang gold yang lebih banyak. Jadi harus ada trade di arah yang lain kayaknya buat Kwangju Gaming. Untuk sekarang mungkin belum bisa ya. Tipikal dari Yesunsen dan Kagura yang masih belum punya damage. Mei yang masih belum level 4 juga belum bisa menciptakan momentum. Pelan-pelan dulu sih. Apalagi dari hero assassin yang memang lebih punya damage di awal kan pastinya lebih unggul. Jangan sampai Hayabusanya snowball aja, itu dulu konsep pertama. Oke, mulai ada teamfight di area tengahnya. Dengan ada satu Glorious by the way, terangkat jiwa raga dengan ada satu dan final slash bersama dengan ada Shadow Kill. Membuat dari seorang egois mendapatkan 2 poinnya. Walaupun dari pertukaran didapatkan oleh Kanoneo, tapi Kanoneo tumbang lagi. Ini nggak adil sih. Baru gue ngomong jangan sampai Hayabusanya snowball, dan ini udah on the way banget untuk snowball. Orange buff-nya dicuri, pattern jungle-nya juga nggak patah sama sekali. Wah, Berat sih nanti kalau di mid game lawan Hayabusa yang udah punya 2 item. iya 3 poin kill di bawah 3 menit pertama, bahkan itu udah jadi tanda yang sangat amat jelas dari item build. Juga Hunter Strike akhirnya udah bisa dipegang. Nah kita bakal cek juga nih dari Chuzinnya akan langsung menuju ke arah mana setelah Elegant Gem sudah diamankan. Prioritas ke arah tambahan magical damage juga. Dan Kwangju Gaming ini masih berkutat ya untuk di area gold lane-nya. Owl harus berjuang sendirian, tapi karena ngebawain fighter, tipikal yang nggak harus di babysit juga ke bagian Iya. gold lane. Aman ya, lebih sustain juga. Tapi aku suka kalau misalnya nanti nih, kita ambil berandai-andai kalau Zaur egois ini snowball. Skypers item bagus banget sih dengan kanan kiri fighter kayak gini lawannya. Kalau memang mereka paksa top lane. Tapi dengan ada satu tectonic charge, akhirnya ada pembalasan dendam yang didapatkan oleh Guangzhou, Badcott tumbang. Tapi lihat di sisi lain, purple-nya udah mulai dikuasai lagi. Meleng dikit purple buff hilang. Itu definisi di wildcard kita. Hampir sampai pakai gininya overturn loh, tadi mau dapetin wasit ke purple. Gak dapet lagi. Gak dapet lagi. Iya sih, karena kan sebenarnya itu jadi satu hal yang mahal ya ketika purple-nya terculik, bukan cuma karena Yususinnya ketinggalan dari segi leveling, tapi dari Hayabusanya yang akan semakin powerful lagi. Dan untuk saat ini dengan turtle yang udah mulai muncul, masih ada sedikit backup dari Pluto bagian bottom lane. Ada blessing duet yang coba untuk dihadirkan, tapi fokusnya untuk clear aja. Naik darahnya lumayan ya dari Blazing Duet sendiri karena ada Hybrid Lifesteal dari Cloud-nya sendiri. Sementara untuk Turtle langsung di setup dan ini kayaknya nggak gampang buat dikontes. Iya. Susah banget tuh di zoning-zoning Free. sama Pluto juga. Free Turtle. Bahkan Turtle yang kedua ini membuat dari teman-teman Virtus Pro menstabilkan ekonomi mereka tetap di 1.800. Iya, jadi dijaga banget dan ya mereka nggak kehilangan apapun sejauh ini. Tapi yang jadi penasaran tuh rotasinya nih, apakah sekarang benar-benar akan difokuskan ke bagian bottom lane? Dengan Coach Shadow menuju ke arah All dan sekarang Vengeance-nya dinyalakan. Ada Shadow Kill tapi semua mata tertuju kepada All. Siapapun yang bisa mengeliminasi udah bukan jadi masalah. Midnya coba untuk ditukar, tapi Backpack juga langsung diisi midnya. Ini gerakan dari VP sih rapi banget ya. Dia mau tabrak bawahnya, dia tahu oke tengahnya ditutup sama Badcott, atasnya juga kelepas dikit gak ada masalah. Atau baksa defense. Oh, tapi Badcott terpaksa juga untuk mengeluarkan flickernya karena dia tadi mencoba untuk defense sendirian. Vengeance dinyalakan, ada Tectonic Charge untuk defensif saja, tapi sekarang flicker juga semua cara untuk kabur Mei lakukan. Reak yang bagus sebetulnya. Ada Shadow Kill, Blazing Duet. All-nya bakal coba untuk dihantam begitu saja. Mega kill bahkan, dan pertukarannya tentu nggak adil juga karena outer turret mid yang hancur loh. Poros rotasinya yang dihancurin. Ya ini bagus banget sih, keunggulannya benar-benar banyak. Udah mulai menyentuh ke angka 3.000 gold dan kita ngelihat selalu pertukaran yang dilakukan oleh Virtus Pro jauh lebih menguntungkan dengan apa yang didapatin sama Kwangju Gaming. Let's say dengan satu auto trade di area top lane, Virtus Pro malah bisa ngedapetin apa yang ada di area mid lane. Dan ya konsepnya siapa yang dapet terserah. Pokoknya keuntungannya harus buat Virtus Pro. Oke. Hayabusa War X. Oke, dia cari 30% cooldown atau mungkin jadi 40 nanti kalau dia mau endless. Di sisi lain, Owl-nya udah mulai kalah nih. Dari level dan ditabrak. Ditabrak dengan Glorious by the way. Vengeance dinyalakan, tapi Vengeance dari Badcott juga menyala. Dan lihat bagaimana dengan Tectonic Charge. Ada satu momentum yang diciptakan oleh Kwangju Gaming. Tapi ternyata Pluto yang tumbang. Ada Bomber yang siap untuk mengangkat derajat rekan-rekan dari Kwangju dan bahkan double kill diamankan pula. Mei menjadi korban keduanya. Tapi lihat bagaimana Moi berusaha mati-matian. Tidak bisa ditutup dengan triple kill untuk Bomber sang berang-berang. Itu dia. Dia kuat banget tadi dari setup team fight-nya juga rapi. Karena mereka coba nabrak ke arah Cloud.
Dimana Cloud-nya paksa untuk ngancurin turret terlebih dahulu sehingga udah nggak ada lagi nih defensif yang dimiliki sama Guangzhou Gaming. Dan tiba-tiba guntingan yang dilakukan Virtus Pro juga itu nggak bisa di stopin sama sekali. Glorious Pathway, Quad Shadow-nya nempel tadi. Dan udah jadi dead end pasti buat Guangzhou. Iya, meskipun dari Josin belum menuju ke arah Skypierce ya, tapi 3 poin kill di awal nih menunjukkan bagaimana impact dari damage yang bisa diberikan ini sangat besar, ditambah eksekusi yang sangat maksimal datang dari Zoro Egois. Tinggal nunggu Super Egor kasih, karena kalau udah jadi juga nih Cloud-nya selesai sudah team fight ya sepertinya. Belum nanti kalau bisa dipakai Winter juga ya. Aduh, serem banget. Ini tanpa Winter pun dia udah menyeramkan sih menurut gua. Karena unggul goldnya jauh banget. Apalagi dari as a team 5.600 ini angka yang lumayan dahsyat. Set, siapapun bakal dimakan. Terpaksa dengan Tectonic Charge dikeluarkan karena final stage dari Backcourt menyeramkan. Ada satu Glorious Fairway, 5-5-nya kabur. Tapi dia ada bottom lane. Ada yang terbuka loh celahnya. Harusnya masih belum pecah ya. Ini ditahan sampai 4 orang yang dikirim supaya pasif dari turretnya masih bisa diamankan. Tapi tetap kalau kita ngelihat secara keseluruhan dari semua yang bisa dapetin, kita nge-bober. Purple buff. Dengan DPS yang sebenarnya nggak sakit-sakit amat dari Lantern Flare kan. Itu Bobber bawa tongkat purple buff tamat. Weh. Cakep. Cakepnya telat, Mas. Telat, Mas. Telat, Telat. Mas. Delay dikit ya. 6.600 sekarang gold yang sudah mulai dipegang dan Wave Minion di area atas ini akan ngebawa Virtus Pro harusnya mulai mudah buat nyulik lagi nih orange buff. Penculikan yang ke1 juta kali sepertinya sekarang. Kebanyakan Mbak, tapi ya inner turret di area top lane yang coba untuk dibikin kritis keadaannya. Orange buff-nya seperti kata Nevin juga bakal diambil. Glorious Fairway mengcutting jalan dari Guangzhou Gaming. Minimal untuk dapetin ke arah inner turret. Tapi lihat bagaimana dengan adanya Mei yang bakal coba untuk dituju. Ada Tectonic Charge kembali dihadirkan tapi final slash dapat karena 3 player sekaligus. Mei-nya gak selamat. Ada Shadow Kill menjadi follow up pula. Akhirnya 2 yang tumbang dari Guangzhou Gaming. Wah ini susah buat dibalikin loh. Ingat ya, dari awal kita udah bilang high ground defense-nya kurang kuat dari keduanya. Dan gempurannya nggak akan berhenti. Mereka akan coba lagi dan coba lagi. Objektif selanjutnya udah ready, Lord terbuka. Dan ini harusnya free. Mereka susah banget untuk kontes. Iya, kalau mau kontes, wah kayaknya nggak ada jalan masuknya juga sih. Ini ditutup rapat-rapat dari bagian depan. Dan untuk Lord ini udah terang-terangan pastinya ya akan jadi milik dari Virtus Pro. Kalau kita ngelihat nanti secara defensif mungkin satu-satunya yang bisa dilakukan sekarang manage wave minions terlebih dahulu di bagian bottom lane yang akan dilakukan juga oleh seorang Gisonshin. Tapi ini nggak menutup Virtus Pro dari ngambil lagi. Ketahuan nggak? Purple buff. Enggak, Oh, harusnya nggak ada enggak. vision. Aman. Aku pikir tadi ya dari Canoneo tuh standby di sana, Super Ergorka-nya mungkin bakal kabur. Dan dia bakal coba untuk pegang satu lane, tapi kayaknya nggak bisa nih. Tadi kalau Saya. dia mau coba trapin juga gue rasa kalah dia. Iya, Satu lawan lagi. satu. Kejauhan sih beda goldnya ya. Levelnya aja diunggulin sama Cloud. Emblem fighter pasti lebih keras dari Cloud. Terus DPS-nya juga pasti lebih sakit karena Trinity udah jadi. Makanya kayak dia trapin tadi malah jadi masalah buat dia. So kali ini push yang bagus banget nih. Using Lord yang hampir sempurna dari Virtus Pro karena 3 lane push. Ini berjalan dengan sangat-sangat baik. Wah PR sih kalau Trillion push seperti ini. Bagaimana Mei nanti bisa menciptakan momentum dari Glorious Fairway udah mulai dihantarkan ke arah depan. Action kan yang overturn. Dan lihat bagaimana nya terpaksa ada Vengeance yang dilakukan. Mencoba untuk membalikan keadaan tapi Backcourt menjadi korban. Bersama dengan Blazing Duel dihadirkan pula. Dan akhirnya Virtus Pro membuka celah untuk kemenangan mereka di game yang pertama. Best turret rata dengan tanah. Langsung